Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan ini tidak terlepas dari sebuah kata persaingan, di mana-mana kita akan menemukan sebuah persaingan, baik dalam lingkup kecil, ataupun bahkan dalam lingkup yang lebih besar. Jika kita pahami bahwa persaingan yang sebenarnya akan membuat kita menjadi lebih baik, lebih sehat dan bahkan akan menjadi lebih dewasa dari kondisi sebelumnya. Tentunya jika persaingannya dalam hal positif. Nah, sebuah persaingan itu terjadi pada semua kalangan, dari anak kecil, anak muda, bahkan orang tua juga mengalaminya. Terus, apa sih hasilnya dari sebuah kemenangan akan sebuah persaingan? Tentu setiap orang akan berbeda pendapat dalam jawabannya. Ada yang menjawab demi karir di perusahaan, demi sebuah jabatan, demi mengharumkan nama daerah atau bangsa, demi keluarga dan masih banyak lainnya. Dan tahukah Anda jika persaingan akhirnya akan berujung pada uang, kebahagiaan dan kedamaian? Sekarang kita klasifikasikan sebuah persaingan. Dan perlu diketahui sebuah persaingan yang kita alami ada dua yang harus kita cermati. Yang pertama, persaingan di dalam diri kita. Yang kedua, persaingan di luar diri kita. Tentu persaingan di luar diri kita itulah yang lazim terjadi di antara kita karena secara visual kelihatan. Tapi kalau Anda pahami bahwa Anda akan bisa memenangkan persaingan di luar dengan mudah, ketika kita sudah menguasai persaingan di dalam diri kita masing-masing. Ingat kata pepatah. You are not in competition with anybody except yourself. Plan to outdo your past, not other people. Sekarang kita akan membahas 4 cara memenangkan persaingan melawan diri kita. Tentu kita tidak ingin ketinggalan untuk mempelajarinya. Sebelum melanjutkan, tenangkan pikiran Anda dan berusahalah badan Anda juga rileks agar Anda mudah menyerap informasi yang kami berikan. Yang pertama, buat catatan aktivitas kehidupan kita. Buatlah tabel, bisa di komputer atau di buku tulis yang berisi aktivitas dan kejadian sehari-hari kita setiap jamnya, mulai dari bangun tidur, sampai bangun tidur lagi keesokan harinya. Jadi, tabel ini tersusun 24 jam setiap harinya dan lakukanlah minimal 1 bulan penuh, sampai tidak ada batas waktu, atau sampai Anda benar-benar yakin dan sukses. Tujuannya adalah, kita akan mengetahui pola sebenarnya apa yang kita lakukan, kemudian apa yang setiap hari kita dapatkan akan terpetakan. Sangatlah simpel. Kemudian setelah terpetakan dalam sebulan, maka Anda akan tahu bahwa kehidupan yang kita alami ini sangatlah ajaib dan menggembirakan. Dan Anda akan mengerti bahwa apa yang kita lakukan dan dapatkan akan bisa kita maksimalkan lagi atau diubah sekalipun. Yang kedua, grounding atau pentanahan. Aktivitas ini bertujuan untuk membuang semua residu, sampah atau pikiran negatif yang ada di dalam otak kita. Di mana ketika aktivitas ini dilakukan secara berulang, maka pikiran kita akan menjadi lebih tenang dan damai sehingga akan membantu kita untuk menentukan dan mencapai target selanjutnya. Untuk pemula, aktivitas grounding ini serasa sangat tidak masuk akal. Makanya untuk langkah awal yang dilakukan adalah dengan tanpa alas kaki, berjalanlah sembari menikmati matahari dan udara pagi hari. Berjalanlah di tanah yang ada rumputnya atau tanah atau pasir di pantai. Usahakan dilakukan setiap pagi hari, sebelum Anda bekerja atau setelah bangun di pagi hari. Kalau Anda merasa nyaman dan cocok, lakukanlah aktivitas ini ketika Anda juga dalam keadaan stres atau sedang bosan setiap waktunya. Yang ketiga, perbanyaklah membaca atau menonton hal yang bermanfaat. Usahakan setiap hari membaca atau menonton hal-hal yang sifatnya positif dan memotivasi diri. Manfaatkan berbagai platform sosial media untuk mendapatkan informasi tersebut. Yang perlu diingat adalah selalu, hindari konten-konten yang isinya hahaha dan konten negatif lainnya seperti drama, kekerasan, olok-olok, kehidupan mewah dan lain sebagainya. Aktivitas ini bermanfaat untuk mendapatkan ide baru atau salah satu jalan yang akan membantu mengarahkan pikiran kita dalam mencapai usaha yang menjadi target kita. Yang keempat, olahraga secara teratur. Olahraga itu sebagai salah satu cara membantu pikiran kita menjadi fresh dan menjadikan kita lebih percaya diri. Dan pastikan memilih olahraga yang kira-kira bisa kita lakukan dengan segera, mudah, dan tidak mahal. Olahraga yang dilakukan sendiri akan lebih baik efeknya dibandingkan olahraga secara berkelompok. Karena dengan sendiri, Anda juga melatih daya tahan pikiran untuk tetap berolahraga, walaupun rasa malas menghampiri.
Tentu orang yang belum terbiasa melakukan olahraga, yang pertama dirasakan hanya badan menjadi pegal dan sakit. Itu sangatlah wajar. Tetapi, kalau Anda sudah melakukannya, minimal 5 kali berturut-turut, maka Anda akan merasakan manfaatnya dan akan selalu bersemangat. Nah, olahraga yang dilakukan bisa dinaikkan intensitas atau levelnya sedikit demi sedikit sehingga paru-paru dan jantung Anda juga mengikuti dan akan mencapai batas maksimal dari kemampuan normalnya. Itulah 4 hal yang harus kita lakukan jika ingin memenangkan persaingan melawan diri kita sendiri. Dalam 3-6 bulan pertama, Anda akan langsung bisa merasakan hasilnya jika dilakukan dengan rutin. Semoga Anda semua sehat, bahagia, ingat selalu akan kesehatan dan keluarga Anda. Ikuti dan subscribe channel kami, karena kami berbeda dan bermanfaat untuk Anda. Anda tidak sendiri dan bersama kami. CTV.